Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rema Nur Indriani. Saya tidak sendiri, saya ditemani dua teman saya, yaitu Rauda Makfira dan Rita Risnawati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara Behmen 1990. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini masyarakat mengalami perubahan, sehingga bahasa pun ikut mengalami perubahan. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Dalam hal ini, banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, sehingga dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu, yaitu disebut ragam standar, Subarianto 2000. Adapun pengertian ragam bahasa menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ragam bahasa menurut Behmen 1999, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang kedua, ragam bahasa menurut Dendi Sugono 1999. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi seperti sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut untuk menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, ragam bahasa menurut Fishmanid 1968. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicara atau situasi pembicaraan, pelaku bicara, dan Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang biasa digunakan di dalam lingkungan resmi, formal, dan lingkungan kedinasan. Lingkungan kedinasan ini contohnya adalah lembaga-lembaga pemerintahan. Ragam bahasa formal dibagi menjadi dua bagian, yaitu ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Masing-masing memiliki ciri khas. Ragam bahasa tulis lebih menitik beratkan pada diksi, ejaan, dan format. Sedangkan ragam bahasa lisan lebih fokus pada diksi, sikap penutur, serta situasi pembicaraan. Ciri-ciri ragam bahasa formal yaitu menggunakan gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan ejaan yang disempurnakan, menghindari unsur kedaerahan, dan yang terakhir, menggunakan kata ganti. Secara mudah, ragam bahasa formal digunakan di dalam situasi dan kondisi yang formal pula. Tiap kegiatan atau keadaan yang formal memerlukan ragam formal ini untuk berkomunikasi. Norma dan kaidah kebahasaan menjadi rel yang harus dilalui ketika ragam bahasa formal. Tiap hal diatur dengan cermat dan terperinci oleh aturan-aturan yang mengikat penggunaannya. Jika sedikit saja melenceng dari rel yang telah ada, maka bahasa dianggap tidak tepat. Dari hal tersebut didapatkan satu ciri bahasa baku, yaitu keseragaman dengan norma dan kaidah bahasa. Ciri tersebut memiliki keterkaitan dengan ciri yang selanjutnya, yaitu ketetapan dinamis. Ciri yang lain adalah sifat kecendikiaan. Bahasa baku memiliki 4 fungsi, yaitu fungsi pemersatu, fungsi penanda kepribadian, fungsi penambah wibawa, serta fungsi kerangka acuan. 3 fungsi pertama bersifat pelambang atau simbolik, sedangkan fungsi terakhir bersifat objektif. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bineka.
terdiri dari berbagai suku, etnik, dan kebudayaan, bahasa daerah, dan agama. Tetapi Indonesia dapat lahir di tahun 1945 dan salah satunya disebabkan adanya satu bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Fungsi penanda kepribadian yang diemban bahasa baku membedakan orang Indonesia dengan orang lain lewat pemakaian bahasa Indonesia. Fungsi tersebut memperkuat jati diri bangsa dan nasionalisme pada masyarakat pemakainya. Selain sebagai pemersatu bahasa baku, yang digunakan bersama ini menunjukkan perbedaan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Ragam bahasa nonformal. Ragam bahasa nonformal adalah kebalikan dari bahasa formal. Ragam bahasa nonformal digunakan dalam situasi yang tidak resmi, dalam situasi santai sehingga menimbulkan keakraban bagi para pemakainya. Dalam ragam bahasa nonformal, hal yang paling penting adalah komunikasi dan tidak menyebabkan kesalahpahaman. Satata dan kawan-kawan 2012-30. Dalam bahasa nonformal juga terdapat ragam tulis dan lisan layaknya ragam formal. Berikut adalah contoh-contoh dari penggunaan ragam nonformal. Yang pertama, ragam nonformal lisan. Contohnya, perbincangan sehari-hari bersama teman, mengobrol di jalan dengan orang asing, menggunjing, bertanya jalan kepada orang lain, itu termasuk ragam nonformal lisan. Yang kedua, ragam nonformal tulis. Contohnya seperti menulis surat cinta, menulis surat untuk sahabat, menulis buku harian. Penyebab terjadinya faktor bahasa. Yang pertama ada di faktor budaya. Yang kita ketahui di Indonesia banyak sekali budaya dari Sabang sampai Merauke. Hal ini menyebabkan keberagaman bahasa yang ada di Indonesia. Yang kita sudah ketahui bersama-sama banyak bahasa daerah yang ada di Indonesia. Ada Batak, Sunda, Jawa, Minang, dan lain sebagainya. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh budaya. Lalu yang kedua, faktor dari sejarah. Di setiap daerah terkadang kita mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda, juga bahasa nenek moyang yang berbeda-beda. Hal itu bisa mempengaruhi faktor dari keberagaman bahasa menurut sejarahnya masing-masing. Lalu yang ketiga ada faktor dari demografi. Nah, faktor demografi ini meliputi latar belakang sosial masyarakatnya, kemudian pekerjaan, agama, usia. Nah, hal ini bisa mempengaruhi keberagaman bahasanya. Misalnya di daerah pantai dan pegunungan, biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan jelas dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah yang pemukimannya padat penduduk, yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil.